Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Humedi Yusuf, SE MMA, selaku dosen pengampu mata kuliah Total Quality Management. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1. Henny Lutfia Putri, 2. Kanti Mukti Rahayu, 3. Dewi Wahyu Ningrum, 4. Elwi Hudriah, 5. Siti Nur Solehah, 6. Sulistiawati. Kami mahasiswi dari Prodi Manajemen kelas malam Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto yang akan mempresentasikan materi tentang ISO untuk memenuhi tugas mata kuliah Total Quality Management sebagai syarat untuk mengikuti ujian tengah semester. Berikut untuk pemaparan materinya. Ya baik, di sini yang pertama ada TQM atau Total Quality Management. Di sini TQM merupakan proses suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimumkan daya saing organisasi untuk perbaikan terus-menerus atas produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungannya. Kemudian, TQM dapat dicapai dengan memperhatikan karakteristiknya, yaitu fokus pada pelanggan, obsesi yang tinggi terhadap kualitas, menggunakan pendekatan ilmiah dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah, komitmen jangka panjang, kerjasama tim, memperbaiki proses secara berkesinambungan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, dan memberikan kebebasan terkendali suatu tujuan keterlibatan dan pemberdayaan karyawan. Oke, di sini selanjutnya ada prinsip utama dalam TQM, yaitu yang pertama ada kepuasan pelanggan, yang kedua respect terhadap setiap orang, kemudian yang ketiga manajemen berdasarkan fakta, dan yang terakhir perbaikan berkesinambungan. Karakter dan prinsip TQM seluruhnya bermuara pada tujuan pencapaian kualitas yang diartikan sebagai kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi dan melebihi harapan. Kemudian di sini ada 3 elemen dalam arti kualitas, yaitu yang pertama kualitas meliputi usaha untuk memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Yang kedua, kualitas mencakup produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan. Dan yang ketiga, kualitas merupakan kondisi dinamis, sesuatu yang berkualitas saat ini dapat dianggap tidak berkualitas pada saat kemudian. Untuk yang selanjutnya yaitu Total Quality Management atau TQM telah dipandang sebagai filosofi manajemen dalam mencapai keunggulan perusahaan dalam semua aspek bisnis melalui perbaikan secara terus-menerus pada organisasi secara luas. Karena itu, TQM diyakini memberikan kontribusi terhadap daya saing dan kinerja organisasi. Pertumbuhan volume perdagangan internasional yang semakin pesat dan ekspektasi pelanggan yang lebih tinggi terhadap kualitas produk perusahaan telah mendorong peningkatan kualitas produk di pasar internasional melalui sertifikasi ISO. Sejarah ISO berasal dari bahasa Yunani yaitu isos, yang berarti sama atau serupa. ISO secara teknis dibentuk pada tahun 1986 dengan nama Technical Committee 176 atau TCI 176 atau lebih dikenal dengan ISO atau TC 176 dan telah berhasil menyusun seri standar yang dapat diterima secara internasional. Pada tahun 1947, secara resmi ISO dibentuk dengan kegiatan pokoknya menghasilkan kesepakatan internasional yang kemudian dipublikasikan sebagai standar internasional. The International Organization for Standardization, suatu organisasi internasional untuk standarisasi yang menetapkan standar internasional pada bidang industrial dan juga komersial dunia, yang mana tujuan pembentukannya itu untuk meningkatkan perdagangan antar negara-negara di dunia. Selanjutnya, organisasi ISO merupakan pihak yang berperan dalam memfasilitasi perdagangan internasional dan membuat semuanya berjalan dengan baik.
ISO juga memberikan spesifikasi kelas dunia untuk berbagai hal, mulai dari produk, layanan, dan sistem, untuk memastikan kualitas, keamanan, dan efisiensi. Selanjutnya ada jenis-jenis ISO. Yang pertama, ISO 9001. Karakteristiknya yaitu bertujuan untuk meningkatkan efektivitas manajemen kualitas. Yang kedua, ISO 14001, standar yang terkait dengan sistem manajemen lingkungan. Yang ketiga, ISO 22000, standar yang terkait dengan sistem manajemen keamanan pangan. Yang keempat, ISP-IEC 27001, standar sistem manajemen keamanan informasi. Yang kelima, ISO TS 16949, spesifikasi teknis untuk sistem manajemen mutu di industri otomotif. Yang keenam, ISO-IEC 17025, standar yang berkaitan dengan laboratorium atau lembaga pengujian. Yang ketujuh, ISO 28000, standar terkait sistem keamanan rantai pasokan untuk perusahaan berisiko tinggi. Yang ke-8, ISO 5001, standar yang diterapkan pada sistem manajemen energi. Baik, saya akan melanjutkan slide selanjutnya, yaitu tentang manfaat ISO. ISO bermanfaat pertama yaitu meningkatkan kredibilitas perusahaan, yang kedua meningkatkan kepercayaan konsumen, yang ketiga jaminan kualitas sesuai standar internasional, yang keempat ada dapat menghemat biaya, yang keenam mengoptimalkan kinerja karyawan, dan yang terakhir yaitu meningkatkan citra perusahaan. Selanjutnya tujuan dari ISO. ISO itu mempunyai dua tujuan. Pertama, mengembangkan dan mempromosikan standar-standar untuk umum yang berlaku secara internasional dengan harapan untuk membantu perdagangan global. Tujuan yang kedua yaitu membantu pengembangan kerjasama secara global di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan kegiatan ekonomi. Untuk selanjutnya, manfaat untuk perusahaan dari penerapan ISO. Jadi penerapan ISO ini perusahaan yang didapat ketika dia menerapkan ISO. Pertama, perusahaan terdaftar pada lembaga sertifikasi dan diaudit secara periodik. Yang kedua, pelanggan akan mudah mencari pemasok yang bersertifikat ISO, yang berarti terbuka kesempatan pasar baru. Yang ketiga, terjadi perubahan positif dalam hal budaya, mutu bagi organisasi perusahaan karena terdorong untuk mempertahankan sertifikat ISO. Dan yang terakhir yaitu sebagai acuan kerja, sehingga karyawan bisa bekerja tanpa kesalahan atau dengan kesalahan yang minimal. Manfaat untuk perusahaan dari penerapan ISO yang selanjutnya yaitu sebagai bukti pelaksanaan sistem dan diperlukan untuk telusur ketika terjadi masalah. Selanjutnya untuk menghindari perbedaan persepsi dan untuk mendapatkan hasil yang seragam walaupun pekerjaannya berbeda. Dan yang terakhir yaitu sebagai catatan untuk generasi yang akan datang. Standar ISO. Standar ISO yang pertama yaitu membuat hidup lebih sederhana dan menyediakan solusi untuk masalah umum. Yang kedua, memfasilitasi perdagangan antar negara dan membuatnya lebih adil. Yang ketiga, membuat pengembangan, produksi dan penyediaan produk dan layanan yang lebih efisien, aman dan bersih. Yang keempat, melindungi konsumen dan penggunaan pada umumnya produk dan jasa. Yang kelima, berbagi kemajuan teknologi dan praktek manajemen yang baik dan menyebarkan inovasi. Yang keenam yaitu menyediakan pemerintah dengan dasar teknis untuk kesehatan, keselamatan, dan undang-undang lingkungan dan penilaian kesesuaian. Tahapan-tahapan dalam pelaksanaan sertifikasi ISO. Yang pertama yaitu membuat komitmen. Top manajemen harus membuat komitmen untuk menerapkan sistem manajemen ISO dan memastikan bahwa standar ISO yang dipilih sudah tepat bagi perusahaan. Yang kedua yaitu membentuk tim ISO. Perusahaan harus membentuk tim ISO yang terdiri dari ketua proyek dan tim. Yang ketiga, melaksanakan
pelatihan ISO. Penetapan waktu pelaksanaan pelatihan ISO untuk seluruhan karyawan yang meliputi pelatihan, awareness, dokumentasi, dan internal audit. Yang keempat yaitu menggunakan jasa konsultan ISO. Perusahaan dapat menggunakan jasa konsultan ISO untuk membantu memberikan strategi implementasi dan mampu meningkatkan nilai proses bisnis. Yang kelima yaitu melakukan gap analisis. Yang keenam membuat dokumen. Tim membuat dokumen sesuai dengan persyaratan ISO yang akan diterapkan. Yang ketujuh, implementasi sistem ISO. Perusahaan yang memiliki sertifikasi ISO harus sudah beroperasi minimal 3 bulan untuk memastikan seluruh karyawan telah mengerti, mematuhi, dan menjalankannya. Yang kedelapan yaitu melaksanakan audit internal. Perusahaan mulai dari menyusun agenda tahunan audit sampai dengan evaluasi ke top manajemen. Yang kesembilan yaitu tinjauan manajemen, mencakup kegiatan perencanaan dan pelaksanaan tinjauan manajemen, serta melakukan follow up terhadap pelaksanaannya, serta pelaporan pencapaian hasilnya. Yang terakhir yaitu audit sertifikasi ISO. Penentuan kelayakan perusahaan untuk mendapatkan sertifikasi ISO. Ya, untuk materi yang berikutnya yaitu bagaimana organisasi atau perusahaan memilih badan sertifikasi ISO. Yang pertama, badan sertifikasi harus memiliki sertifikat akreditasikan atau Komite Akreditasi Nasional yang masih berlaku untuk memberikan sertifikasi standar ISO di ruang lingkup atau bidang yang akan disertifikasi. Yang kedua, badan sertifikasi harus memberikan pelayanan yang sesuai dengan ekspektasi customer. Yang ketiga, badan sertifikasi harus berpengalaman dalam bidang yang relevan. Kemudian yang keempat, badan sertifikasi harus memiliki kejelasan status lembaga. Yang kelima, badan sertifikasi mempunyai status lembaga yang jelas dan handal. Kemudian yang keenam, badan sertifikasi harus bertarif transparan dan kompetitif. Nah, ada beberapa contoh badan sertifikasi atau certification body untuk sertifikasi standar ISO, yaitu ada BF Indonesia, SGS Indonesia, ACM Indonesia, DGS Indonesia, SAI Global Indonesia, Light Register Indonesia, URS Indonesia, TUV North Indonesia, TUV Renland Indonesia, TUV SUD PSB Indonesia, FNZ Indonesia, Mutu Certification International, dan Sukovindo. Nah, untuk yang berikutnya ada hambatan yang bisa membuat ISO tidak berfungsi secara maksimal. Antara lain, yang pertama, kurangnya kecakapan karyawan untuk melaksanakan ISO di perusahaan tempat mereka bekerja. Kemudian yang kedua, kurang tersedianya peralatan produksi yang sesuai dengan standar, atau terlalu banyak alat produksi yang tidak memenuhi standar sehingga sertifikasi ISO tidak bisa berfungsi dengan baik. Yang terakhir, ada skala produksi perusahaan yang terbilang masih menengah ke bawah. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.